Jazakallah khairan wa zawajakallahu bikran miraran. Terima kasih sebanyak-banyaknya kita ucapkan kepada Al-Mukarram Maulana Ahmad Sadruddin Sahid. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari wali santri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolda, Kepala Polisi Dakwah, Bapak Ikhwanto. Alhamdulillah kita akan mengirimkan 9 jamaah 4 ke luar provinsi, 1 diantaranya ke Temboro, tetapi kita sudah kalah karena sana sudah mengirimkan jamaah 1 tahun kita. Nah Bapak sekalian, kita Bengkulu punya pulau-pulau, ada Pulau Enggano, kita bisa itikaf 3 hari di sana. Mohon maaf, Pulau Tikus itikaf 3 hari di sana bisa. Kemudian ada juga Pulau Enggano, ada 13 masjid, 40 hari pun kita bisa di sana. Jadi kalau kita keluar, kita sampaikan taskil ke Bengkulu, jangan cuma di tempatnya sendiri. Kalau masih belum puas di Pulau Tikus 3 hari, di Enggano 3 hari, di provinsi kita Bengkulu, 9 kabupaten 1 kota Madia, ada 3.000 masjid, bisa 4 bulan bahkan 6 bulan, 1 tahun pun masih lebih. Dan alhamdulillah di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, ada 34 provinsi, kemudian 450 kabupaten, 500 dengan kota Madia, kemudian 9.000 kecamatan dan 83.000 desa beserta kelurahan. Semuanya ada 17.508 pulau, termasuk Pulau Tikus dan Pulau Enggano. Tidak termasuk dengan Pulau Gebang dan Pulau Gadung, Pak. Karena Pulau Gebang dan Pulau Gadung belum diverifikasi menjadi pulau yang beneran, karena itu terminal. Maka Bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kirimkan jamaah sebanyak-banyaknya, dan nanti mudah-mudahan dari Batia juga mengirimkan jamaah ke provinsi kita tercinta, dan juga kita sambut yaitu sambutan dari wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolda, Bapak Ikhwanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, para yang kami muliakan orang-orang tua kami, bapak-bapak sekalian, orang-orang lama dalam dakwah, tertib pandai, dan juga yang kami muliakan mungkin yang hadir para umara, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh pemuda, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Wabil khusus yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Imdadul Nasihin Saki dari Temboro, orang tua kita, guru kita, yang nanti akan memberikan tausiah dan memberikan arahan-arahan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri. Nah, ini ada ibu-ibu. Nanti kalau tidak disebut marah. Ibu-ibu hadir juga di belakang. Yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin yang kami muliakan, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami menyampaikan
apa yang telah dimaksudkan tadi, yaitu sambutan mewakili dari para wali santri. Namun sebelumnya, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, yang telah menjalankan kita, melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing yang tadi disampaikan dari jauh, mungkin dari Sumbar, dari lain provinsi maupun dari provinsi pelosok-pelosok Bengkulu, sehingga kita semua dapat hadir dalam majelis yang mulia ini. Inilah hanya merupakan daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tanpa kehendak Allah, tanpa Allah memberikan kekuatan, maka kita mustahil akan sampai di tempat yang mulia ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama senantiasa kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan harapan yang disampaikan dalam tadi telah disampaikan. Barang siapa yang mengikuti sunnahnya baginda Nabi, maka akan mendapatkan menghidupkan sunnahnya baginda Nabi, akan mendapatkan pahala mati syahid. Nah, maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama luruskan niat kita bahwa hadir kita di sini juga untuk bagaimana mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara majelis ini. Bapak hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang di belakang. Tanpa persetujuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ini kami dituju untuk bagaimana mewakili daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian selaku wali santri untuk memberikan sambutan. Jadi sekali lagi saya mohon izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang untuk menyampaikan aspirasi lah dikatakan kan, sambutan daripada wali santri. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini banyak orangnya Pak, tidak mungkin satu persatu aspirasinya bisa kita tunaikan. Maka nanti kita sepakat Pak, kalau tidak sepakat boleh angkat tangan, wah tidak sepakat. Nah, jadi kita buat itu Pak ya. Yang pertama, kami mohon izin pada bapak-bapak, mungkin masih banyak yang lebih pantas sebenarnya untuk menyampaikan sambutan wali santri. Kami ini masih junior dalam perkara agama, dalam perkara dakwah dan lain sebagainya, apalagi dalam masalah ilmu. Namun tanpa mengurangi kehikmatan perkara tersebut, kami akan mencoba menyampaikan beberapa perkara, beberapa masalah dalam sambutan ini. Yang pertama, kami selaku wali santri mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara, terutama di Pondok Pesantren As-Salam cabang Temboro di Bengkulu ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan khususnya siang ini kami diberikan tempat yang sangat mulia, kami didudukkan dalam situasi yang sangat berbahagia. Kami sudah disiapkan, yang ibu-ibu sudah disiapkan tabir dan lain sebagainya, dan kami tadi baru datang sudah dihidani bagaimana ini snack dan lain sebagainya. Maka kami sangat mengucapkan terima kasih. Selanjutnya rasa terima kasih kami juga kami sampaikan kepada para ustadz yang telah bersusah payah, yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan juga meluangkan tangisan doanya untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat senantiasa senang dalam menjalani pendidikan, terutama di pondok pesantren ini. Dan kami menyadari bahwa anak-anak kami namanya anak orang banyak, makanya banyak mungkin sifat-sifat yang kurang,
yang kurang bagus, mungkin ada yang nakal, mungkin juga ada yang malas dan lain sebagainya, makanya serba kekurangan. Maka kami menyadari dengan banyaknya kekurangan daripada anak kami inilah motivasi kami memasukkan anak kami ke pondok pesantren. Karena di pondok pesantren ini kami harapkan lebih daripada pendidikan-pendidikan di luar pesantren. Karena lebih mengedepankan daripada hati, lebih menekankan daripada ketaatan. Maka kami yakin ustadz dan ustadzah di sini lebih diberi kesabaran yang lebih tinggi daripada pendidik ataupun guru-guru biasa. Nah, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin dari awal yang tidak tahu apa-apa, akhirnya mondok setelah berjalan, mungkin dari bapak-bapak sekalian sudah ada yang punya anak yang sudah menjadi ustadz juga, sudah menjadi ulama juga, dan ini semata-mata adalah usaha daripada para ustadz sini untuk mendidik anak-anak kita semua. Selanjutnya yang kedua, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus yang ini mungkin kami dalam datang ini karena dari mana-mana mungkin kan, mulai dari pakaian tidak sama, mungkin mulai dari segala sesuatu lah, mungkin kita tidak sekompak dengan mungkin santri-santri ataupun ustadzah di sini. Kami mohon maaf. Kami datang dari tempat yang lain dengan situasi kondisi kemasyarakatan yang lain juga. Mungkin tutur bahasa kami tidak pas di pesantren ini, karena mungkin ada orang yang keras, ada orang yang lembut, ada yang dari Jawa lembut-lembut mungkin kan, ada yang dari Sumatera agak keras mungkin. Nah, ini mohon untuk para ustadz di sini bisa memahaminya. Terus selanjutnya kami juga mohon maaf apabila di antara wali-wali santri yang lain belum bisa hadir pada majelis ini, mungkin banyaknya kesibukan ataupun mungkin ada perkara-perkara yang menjadikan wali-wali santri yang lain belum bisa hadir. Jadi kami mohon maaf, kami belum bisa kompak seluruhnya hadir. Selanjutnya yang terakhir, kami mohon juga kepada para wali santri, alangkah baiknya untuk senantiasa kita luruskan niat kita lagi, bagaimana kita menyantrikan, bagaimana kita memasukkan anak-anak kita ini untuk menjadi santri di pondok pesantren As-Salam ini. Kita legowo, kita berbesar hati, kita pasrahkan dengan sepasrah-pasrahnya. Dikatakan ulama sering menyampaikan, para ahli tasawuf menyampaikan, kalau murid di depan guru itu kalau bisa seperti mayat, mau diapakan guru dipersilahkan. Nah, begitu juga dengan kita orang tua santri, para wali santri ini, kita mohon bagaimana kita samakan persepsi kita, kita serahkanlah anak putra putri kita ini di pesantren ini dengan penuh pengharapan bagaimana putra putri kita ini itu menjadi yang pertama, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Selanjutnya mungkin menjadi anak-anak muda ataupun orang-orang yang mempunyai ilmu dalam perkara agama, sehingga akan menjadikan kita nanti di rumah-rumah kita juga akan senantiasa ada majelis ilmu kalau anak-anak kita kembali. Selanjutnya juga ya, kita mohon juga bagaimana di sini juga selain ada alim juga ada hafiz, kita sama-sama serahkan anak-anak kita agar bagaimana bisa menjadi hafiz-hafizah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa disampaikan mewakili daripada para wali santri. Kami mohon maaf sekali lagi kalau tidak sesuai dengan keinginan dari bapak-bapak dan ibu sekalian, nanti boleh japri Pak, jalur pribadi. Mungkin disampaikan, nanti disampaikan lagi kepada ustadz-ustadz di sini. Kalau ada kesalahan dari penyampaian awal tadi sampai hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih diaturkan kepada perwakilan dari wali santri yaitu Bapak Ikhwanto, dan insya Allah kita akan sama-sama menyaksikan tampilan dari anak-anak kita mulai dari kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Maka insya Allah agak diberi tempat untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan oleh Maulana Sadruddin, kita sudah mengirimkan 6 kali pengirim. Dan di antara anak-anak kita sudah banyak yang sekarang sedang keluar setahun, dan bahkan juga sudah ada yang membuat cabang. Maka insya Allah kita akan mendengarkan tampilan anak-anak kita. Yang pertama dimulai dari kelas 5. Maka kepada putra-putra terbaik kita dari kelas 5, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tabi'ah. Wa ba'du, ayuhal hadirun rahimakumullah, imsahu lana an nakifa baina yadaykum mulkian ala masami'ikum ba'dama hafidnahu min ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kitabil miskatil masabih ta'lifu sahih al-imam al-alama Waliddin Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Khatibi at-Tabrizi. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salat wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum ramadan. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu. Rawahul Bukhari. Wa an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la faqral iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Rawahu Muslim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam fa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Fadailil Quran. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi sufa fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum ayyuhibbu ayyadua kulla yawmin
إلى برهان أو العقيق فيأتي بناقتان قومين من غير اسم ولا فتح الرحمن فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يبدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقة أو ناقتان وثلاث خير من ثلاث وأربع خير له من أربع وعددهن من الإبل رواه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل أتى الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار رواه متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر ليس لها ريح وطعمها بلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة ليس لها ريح وطعمها بلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل ريحانة ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل وإن أحد عليها أحد وإن أطلقها ذهبت متفق عليه. كتاب العلم. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله يعطي متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة يقضي بها ويعلمها متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي والدارمي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون موته الجنة رواه الترمذي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به علماء وليماري به سفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أفضل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر الغنى وابدأ بمن تعمل رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ فقال جلد المقيل وابدأ بما تعول رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال عندي آخر فقال أنفقه على
faqala indi akharu faqala anfiqhu ala ahli faqala indi akharu faqala anfiqhu ala khadimi faqala indi akharu faqala anta alamu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa ihsan wa ma tawadda'u ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan